Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kiranya engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami ini termasuk orang yang merugi. Maka tatkala kita berdoa, jelaskan bagaimana keadaan kita. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan kesulitan kita. Kalaulah kiranya kita ditimpa usaha kita, dagangan kita tidak ada yang beli, maka minta kepada Allah, ya Allah, daganganku sepi, tak ada yang beli, dan kewajiban akan tanggungan nafkahku sangat banyak, maka mudahkanlah aku dalam memperoleh rezeki yang halal, perbanyakkanlah orang-orang yang beli daganganku. Kita minta kepada Allah. Tatkala misalnya dalam belajar, kita sebagai mahasiswa, mungkin kita sudah melampaui masa studi, tak kunjung selesai, tugas akhir tak tersentuh, kita merasa kesulitan, bimbingan dengan dosen pun sulit, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang sedang menuntut ilmu. Aku adalah tumpuan dari keluargaku. Studiku belum selesai. Tugas akhirku pun tak tersentuh. Aku merasa kesulitan dalam menyelesaikannya. Mudahkanlah setiap urusanku. Minta kepada Allah. Dalam urusan jodoh, ya Rabbku, usiaku tak lagi muda, jodoh pun belum datang. Aku yakin sebagaimana firman-Mu, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian dalam kondisi berpasang-pasangan. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menemu jodohku. Berdoa, minta kepada Allah. Dalam kondisi misalnya kita sudah menikah namun tak kunjung hadirnya buah hati di dalam rumah tangga, maka minta kepada Allah, ya Allah, aku sering mendengar kelahiran buah hati dari tetangga, teman dan kerabat. Suara tangisan rengekan bayi tak terdengar dari rumahku, maka permudahkanlah kami mendapatkan anak. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat kondisi anak kita, tak dengar nasihat kita, melawan, adukan itu kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh, perbaikilah urusannya. Ini semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqat daruratuhu wa faqatuh. Tatkala kita berdoa, kita jujur, kita itu butuh kepada Allah, dan kita adalah hamba yang kurang. Kemudian yang ketiga, wa qawiya raja'uhu. Tatkala kita berdoa meminta kepada Allah, hendaknya kita kuatkan rasa harap bahwa doa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin Allah mengijabah. Kemudian yang keempat, walam yata'ajjal al ijabah. Dan tatkala kita berdoa meminta kepada Allah,
tidak tergesa-gesa meminta doa itu dikabulkan olehnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin wa qati'ati rahim." Doa seorang hamba senantiasa dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk keburukan atau memutuskan silaturahim. Malam yasta'jil, dan doa seorang hamba dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa di dalam berdoa ingin segera dikabulkan permintaannya. Qila ya Rasulullah, mal istijal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana seseorang tergesa-gesa di dalam berdoa. Qala yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tergesa-gesa di dalam berdoa itu adalah seseorang qad da'autu falam ara yastajibu li. Seseorang berkata, sungguh aku telah berdoa, namun aku tidak melihat doaku dikabulkan. Fayastahsiru inda dzalik wa yada'ad du'a. Kemudian dia pun merasa jenuh karena doanya tidak dikabulkan. Jadi untuk apa aku berdoa kalau doaku tidak dikabulkan? Hingga dia pun meninggalkan doa. Maka tatkala kita berdoa meminta kepada Allah, kita jangan tergesa-gesa minta segera dikabulkan doa itu, karena dikhawatir kita merasa jenuh dan kita pun meninggalkan berdoa. Kemudian yang kelima, wa taharral awqat al-fadilah, dan mencari waktu-waktu yang utama di dalam berdoa. Dan di antara waktu yang utama untuk berdoa adalah tatkala sepertiga malam terakhir. Di dalam hadis qudsi disebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia tatkala tertinggal sepertiga malam terakhir. Yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibulah, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku aku berikan. Man yastaghfiruni fa aghfirulah, siapa yang meminta ampun kepadaku aku ampuni. Maka ini menunjukkan waktu sepertiga malam terakhir adalah di antara waktu yang utama untuk berdoa. Maka manfaatkan waktu tersebut untuk bermunajat, meminta apa-apa kebutuhan kita dari kebaikan dunia dan akhirat, dan waktu-waktu yang lain yang utama. Kemudian apa yang kita dapatkan tatkala kita sudah melakukan yang demikian? Kita hadirkan hati kita tatkala berdoa, kita tunjukkan bahwasanya kita butuh. Kemudian kita tunjukkan akan keadaan kita, dan kita pun tidak tergesa-gesa untuk terkabulnya doa, dan kita pun berdoa di waktu-waktu utama dalam berdoa. Maka dikatakan fala yakadu yuraddu du'auhu, maka mustahil doa-doanya tertolak. Wa a'zamu ma yu'inuka 'ala du'a, dan di antara yang paling penting yang membantumu tatkala berdoa adalah ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi azza wa jalla, engkau menyadari bahwa yang menyucikan jiwamu itu urusannya ada di tangan Allah azza wa jalla. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwallazi yuzakki man yasha, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyucikan jiwa siapapun. Man yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki.
wal amru kulluhu lahu, semua urusan adalah milik Allah, wa tahta masyiatihi, dan itu di bawah kehendak Allah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, balillahu yuzakki man yasha, akan tetapi Allah mensucikan jiwa siapa saja, man yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalaulah bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada satupun di antara kalian yang dapat mensucikan jiwanya dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar selamanya, walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah mensucikan jiwa siapa saja bagi siapa yang Allah kehendaki. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiri qaulihi ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma zaka minkum, tidak seorang pun dari kalian yang dapat mensucikan jiwanya dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ibnu Abbas menafsirkannya, mahtada ahadun minal khalaiqi li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsah, tidak seorang pun dari makhluk yang dapat memperoleh kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, walam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsih, dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang dapat menghindari keburukan yang dapat dia cegah untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillahi azza wa jalla, itu semuanya semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam, ini menunjukkan bahwa setiap kebaikan yang kita peroleh, penghasilan yang melimpah, kecerdasan, prestasi, jabatan, pangkat, kedudukan, itu semuanya adalah karunia dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepiawaian kita, bukan karena keahlian kita. Kebaikan itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap keburukan yang dapat kita hindari, kita terhindar dari bencana, kita terhindar dari musibah, kita terhindar dari kerugian, kita terhindar dari hal-hal yang buruk, itu semuanya bukan karena kecerdasan kita, itu semuanya bukan karena kehebatan kita, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka camkan, setiap kenikmatan yang kita peroleh, setiap keburukan yang dapat kita hindari, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena diri kita sendiri. Wa qala al-Barra radhiyallahu anhu, Al-Barra radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab yanqulu ma'ana turab, tatkala perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami mengangkat tanah, walaqad warat turabu bayadha batnihi, dan terlihatlah putihnya perut Rasulullah kotor dengan tanah. Wa huwa yaqul, dan tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina
demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, niscaya kami tidak dapat petunjuk, kami tidak dapat bersedekah, dan kami tidak dapat solat. Ini menunjukkan bahawa ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mampu membayar zakat. Itu semuanya adalah karunia dari Allah. Kita dimudahkan untuk mendirikan salat. Itu semuanya adalah karunia dari Allah. Jadi tidak perlu kita menyombongkan ibadah-ibadah kita. Karena ibadah yang kita lakukan itu semuanya adalah kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah, laulallah, kalaulah bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak diberi hidayah, wala tasaddaqna, kita tidak mampu untuk bersedekah, wala sallaina, dan kita pun tidak mampu mendirikan salat. Ikhwatal Islam, fal hidayatu wal iman wal khairu kulluhu biyadillahi wahdah. Maka hidayah, petunjuk, keimanan dan kebaikan seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu hadzal amra fi nufusi sahabati radhiyallahu taala anhum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan perkara ini di dalam jiwa-jiwa para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, wa yu'akkidu alaihi bistimrar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan perkara ini terus-menerus. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khutabahu biqaulih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka khutbah beliau dengan ucapannya, man yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah beri hidayah maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, wa man yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada satupun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Dan ini ditanamkan oleh Rasulullah di dalam jiwa-jiwa para sahabatnya. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Fahadal aslu huwa a'dhamul abwab li tazkiyatin nafs, dan perkara doa ini adalah pintu yang paling utama di dalam tazkiyatun nufus, di dalam penyucian jiwa. Pintu utamanya adalah doa. Faman alima anna salaha nafsihi wa zakatiha wa istiqamatiha biyadillahi azza wa jalla, barang siapa yang mengetahui kebaikan jiwanya, kesucian jiwanya, keistiqomahan jiwanya, itu semuanya berada di tangan Allah azza wa jalla, laja'a ilaih, maka dia sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala ala babihi mulihan alaihi biddu'a, dan dia pun menghadap kepada Allah dengan berdoa dalam kondisi merengek-rengek. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang merengek-rengek di dalam berdoa. Kita tahu merengek-rengek ya. Gimana merengek-rengek? Seperti anak kecil, kalau dia minta sesuatu, dia tidak akan berhenti sampai diberikan. Maka kalau kita berdoa, maka seperti itu, merengek-rengek kita dalam berdoa. Kita tidak akan berhenti berdoa. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang merengek-rengek dalam berdoa.
rajiyan tami'an, dan tatkala dalam berdoa dia sangat berharap, liyanala minhu zakata nafsih, agar dia memperoleh kesucian jiwanya, wa najatiha, agar dia memperoleh keselamatan jiwanya, wa falahiha, agar dia memperoleh keberuntungan jiwanya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Maka ikhwatul Islam, hendaknya kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sucikan jiwa kita hingga kita menjadi jiwa yang beruntung, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari kita mengotori jiwa kita yang menyebabkan kita menjadi jiwa yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka demikian ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, hendaknya kita memperbanyak doa. Yang pertama, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang Al-Husna, dengan sifatnya yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan jiwa-jiwa kita jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang baik, dan kita pun menjadi jiwa-jiwa yang beruntung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.